Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Serangkaian agenda turnamen sepak bola di tahun 2022 sudah menunggu timnas Indonesia besutan Sintayong. Pasca berlaga di Piala AFF 2020, PSSI meminta kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk mempersiapkan skuad untuk menghadapi beberapa agenda. Terdekat, timnas harus menjalani laga FIFA Matchday yang akan berlangsung pada akhir Januari mendatang. Setelahnya Piala AFF U23 sudah menanti pada bulan Februari, di mana turnamen yang pertama kali berlabel Under 23 tersebut akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari. Dengan padatnya agenda, Sintayong tidak bisa bersantai sejenak usai menjadi runner-up Piala AFF. Pasal sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti sang juru taktik. Salah satu yang disorot adalah performa lini depan yang dinilai kurang maksimal. Bayangkan saja, berstatus tim tersubur dengan koleksi 20 gol, lini depan yang digawangi Ezra Walian dan kawan-kawan hanya berkontribusi 2 gol. Deretan nama besar Dedik Setiawan, Kusedi Yudo, dan Hani Sagara gagal mencatatkan namanya di papan skor selama turnamen berlangsung. Top skor skuad Garuda justru hadir dari lini tengah, di mana Irfan Jaya sukses membobol 3 gol ke gawang lawan. Tentu ini menjadi tugas Sintayong yang memang mengakui bahwa lini depan Indonesia kurang berkontribusi pada Piala AFF lalu. Untuk itu, pelatih berusia 51 tahun tersebut akan membuka pintu yang seluas-luasnya untuk para striker untuk bisa memperkuat timnas. Kali ini Sintayong akan memberikan tempat untuk pemain depan lokal yang dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan skema yang diharapkan oleh Sintayong. Tentu hal ini bukan hanya pekerjaan dari mantan pelatih timnas Korea Selatan saja, namun PSSI sebagai otoritas harus ikut turun tangan untuk mengatasi krisis striker lokal. Salah satunya adalah membenahi kompetisi agar lebih kompetitif dan berkelas. Mungkin PSSI bisa memberikan batasan untuk klub yang memiliki budaya menggunakan jasa striker asing ketimbang penyerang produk Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang harus dibenahi agar tim besutan Sintayong memiliki striker lokal yang haus gol serta memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Sejatinya tim besutan Sintayong memiliki prospek yang menjanjikan di masa mendatang. Namun setumpuk agenda di tahun 2022 membuat semua pihak yang terlibat harus bergerak cepat untuk mengatasi krisis striker yang melanda timnas. Regenerasi striker muda memang sudah terlihat. Namun kapan kita bisa melihat deretan striker berkarakter seperti Bambang Pamungkas hingga Bua Salosa hadir di tengah pecinta sepak bola tanah air? Permintaan Sintayong untuk para pemain timnas bisa merumput di luar negeri adalah jawabannya. Bukan hanya sekedar jam terbang, harus diakui kompetisi negara tetangga ataupun di negara lainnya di Asia memiliki level lebih tinggi dibanding kompetisi di Indonesia. Apalagi di beberapa gelaran di tahun 2022, Sintayong memilih untuk tidak memanggil para pemain yang tengah merumput di luar negeri, seperti Witan Sulaiman hingga Elkan Bagot. Baik, Bung Ropan, menuju Piala AFF U23 saya melihat justru ini tekanan sepenuhnya ada di sang pelatih Sintayong, Bung Ropan. Iya, itu yang saya katakan tadi kan, bahwa kita sebagai juara bertahan pasti tekanan ini dia harus bisa membawa tim ini harus juara, ya tidak boleh runner up. Tetapi juga dia harus berpikir bahwa dia punya tugas yang sangat berat. Ya, bukan cuma di U23 yang dia harus fokus. Karena setelah ini kan di bulan Mei ada SEA Games di Vietnam. Itu juga sangat berat saya pikir. Ya, karena bermain di Vietnam. Tuan rumah Vietnam. Tuan rumah Vietnam. Kita tahu bersama mereka tidak mungkin akan malu di sana. Jadi itu tugas-tugas dari Sintayong ini kalau sampai dia gagal terus kan akan berbahaya buat dia. Ya, walaupun kita berharap bahwa dia mungkin akan panjang lah orang bisa mengatakan itu. Tapi kalau dalam satu rentetan setahun ini tidak ada hasil yang dia dapat. Karena setelah itu kan ada Piala Asia, putaran ketiga Piala Asia, ya di bulan Juni. Kemudian di September itu ada Asian Games yang harus main. Ya. Di Desember ada AFF lagi yang harus kita mainkan. Ya pasti harus paling tidak ada tuntutan dari federasi, dari PSSI harus bikin gelar dong. Dari semua agenda yang Anda sebutkan tadi harus ada lah gelar. Kalau nggak ada gelar, ini pasti akan dievaluasi. Di mana-mana federasi akan mengevaluasi seorang kinerja seorang pelatih. Kalau dalam 7-8 turnamen dalam setahun tidak ada gelar sama sekali kan ini akan menjadi tanda tanya. Akan bahaya buat posisi Sintayong. Jadi bermain bagus saja tidak cukup ya? Tidak cukup. Bung Wesley ya? Bung Wesley bermain tidak cukup. Trofi agak mati ya Bung Wesley ya? Yang dilihat hasil kan? Ukurannya kan seorang pelatih hasil, trofi yang harus diberikan. Kita memuji Belanda final 78, ya kan? 74, 2010 main bagus. Tapi tidak ada dalam catatan sejarah Belanda juara dunia. Nah itu. Kita main final, wah cantik sekali main di putaran fase grup, kita main sangat agresif. Oke, tapi ada gelar juara nggak? Ukurannya adalah gelar juara. Nah, target dari federasi kan juara Piala AFF.
Dan Ketum kan sudah mengatakan mereka akan mengevaluasi per turnamen. Ya. Nah, kalau nanti gagal di 23, pasti ada evaluasi. Kalau Indra Safri bisa juara, kenapa Sintayong enggak? Beda kalau dikatakan oke, ada variabel-variabel yang menghambat Sintayong, soal kompetisi, pandemi, ya kan banyak. Nah, dimaklumi apa enggak seperti itu. Sekarang kebijakannya jangan sampai berubah, Reza. Hari ini ngomong Sintayong boleh memanggil semua pemain yang diinginkan di Liga Indonesia. Lalu besok klub-klub mengatakan, loh kalau gitu pemain saya 4, ini 1, ini 2, nggak adil dong. Nah, kebijakan itu ada nggak? Kebersamaan itu ada nggak bahwa semua ini demi tim Indonesia? Demi trofi. Demi trofi. Kalau memang patokannya trofi U23 pun jadilah daripada senior nggak dapat. Baik. Kalau Bung Joy sendiri bagaimana Bung Joy melihat kiprah Sintayong sejauh ini, apakah memang untuk Piala AFF U23 memang tekanan sepenuhnya ada di pelatih Sintayong? Iya, tentu saja karena kemarin sebetulnya juga dia targetnya juara gagal meskipun masuk final ya. Dan sekarang kan ini seperti kata Ropan, kita juara bertahan dan materi yang dibawa mungkin ada beberapa yang dari AFF 2020 kemarin dibawa untuk U23. Jadi sebetulnya cukup besar peluangnya. Kalau saya sih berpikir federasi harusnya tidak berpikir bahwa dia akan dievaluasi juara atau tidak, tapi apa yang dia bangun, apakah dia memberikan basic yang cukup untuk timnas senior. Dan kalau dia memberikan basic yang cukup, ilmunya cukup terserap, di luar semua kendala bahasa dan lain-lain, harusnya dia dipertahankan. Paling tidak sampai akhir tahun ini ada juara atau tidak, ini pelatih punya kelas gitu. Ya, dan kalau saya pribadi berharap seperti itu. Kalaupun tidak juara di U23, rasanya memang dia kan targetnya bukan dalam tanda kutip juara ansih ya. Dia targetnya membangun tim ini. Oleh sebab itu dia potong satu generasi kan. Dia masukin pemain-pemain muda untuk yang yang AFF kemarin. Betul. Jadi rasanya cara berpikir dia sudah benar. Strategi dia sudah benar. Dia bisa menerapkannya. Cuma dia memang belum dapat pemain dengan standar yang dia butuhkan. Khususnya di lini depan ya. Tadi kita sudah melihat grafik, mungkin itu adalah salah dua striker yang diincar oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ada Ronaldo Kuate dan juga Marcelino Ferdinand yang digadang-gadang bisa menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia. Walaupun ada banyak lagi nama-nama lain termasuk Taufik Hidayat dan juga sejumlah nama lain, misalnya ada Bagus Kavi juga masuk dalam daftar incaran striker untuk timnas Indonesia. Bung Ropan, masih ada beberapa pemain lagi yang ingin dinaturalisasi oleh pelatih Sintayong. Apakah itu efektif, Bung Ropan? Ya, ini untuk tim junior atau untuk tim senior? Untuk tim senior dan untuk juga tim senior. Ya. Terakhir yang kita dengar adalah Orat Mangun ya. Iya, Ragnar Orat Mangun ya di Go Ahead Angel ya, di Belanda. Ya memang kita butuh striker yang bagus. Kalau melihat berkaca dari kemarin kan di AFF, itu Ezra Walian cuma dapat 2 gol ya. Ya, memang agak dikeluhkan oleh Sintayong. Yudo juga tidak, itu Dedik ada di sana, ada Hanis Sagara. Memang kita butuh seorang striker yang haus gol. Itu penting. Ragnar bergabung dengan timnas Indonesia, siapa yang tersingkir? Nah, pasti Ezra kan. Biasanya kan Ezra kan ada di depan. Ezra tersingkir. Ezra bisa gawat posisi dia kan. Tapi Ragnar ini kan bisa bermain di 3 posisi. Dia bisa bermain melebar ke kanan dan dia juga bisa bermain melebar ke kiri. Tetapi paling pas bagi dia adalah bermain di posisi striker. Di belakang dia mungkin bisa ada Egi atau ada Witan di sayap kanan dan kita lihat di kiri apakah ada Rumakik, itu yang akan kita tunggu. Ya. Kalau dilihat dari skema ini, Bung Wesley, apakah posisi 4 pemain bertahan, Pratama, Rido, dan juga Dewangga, dan juga ada Bagas Kava di sana sudah ideal seperti ini? Saya pikir kalau untuk U23 ya kita panggil Bagas Kava sebagai bek kanan. Cuman kalau untuk striker, saya pikir Bagus Kavi janganlah, biarkan dia menuntut ilmu di Belanda sana. Ronaldo Kuate lah. Ya, Ronaldo Kuate, atau kalau bisa kita Hanis Sagara dimainkan, dipaksakan untuk belajar bermain sebagai striker, bikin kompetisi di dalam. Tadi ngomong soal Ezra, Bung Ropan. Di Persib pun Ezra kan kalah dari striker asing. Ada David Silva di Persib kan? Iya, Wander Luiz. Ya kan, dia pun kalah. Jadi tadi soal berburu striker, kita harus kembali ke klub Indonesia mana yang papan atas ya, punya striker asli didikan kompetisi Indonesia. Sementara dulu striker kita berlimpah, Bung Wesley ya? Iya. Oh iya. Kita punya Boas, kita punya Bambang,
kita dulu punya Irfan Jaya Kusuma, Gendut Doni, yang semua itu berbicara di Piala AFF. Oke, baik. Nanti kalau kita lihat dari skema ini, Bung Joy, tentunya masih ada perubahan pastinya. Tapi yang jelas untuk posisi lini depan ini akan seperti apa, Bung Joy? Kalau kita lihat dari situasi saat ini, Sintayong ingin memainkan pemain-pemain yang lebih fresh lagi begitu, Sintayong. Iya, sebetulnya yang 4 kemarin dia bawa itu kan sebetulnya yang dia pilih betul-betul dengan perhitungan yang sangat matang ya. Cuma memang kan kalau kita bicara orang Indonesia, ada Ilyas Paso di sana, tapi dia sudah tua, sudah 34 tahun, walaupun warga negara Indonesia. Dan saya menghargai betul keputusan Sintayong untuk tidak membawa dia. Untuk apa bawa pemain yang sudah dalam tanda kutip berumur gitu ya? Kan dia sebetulnya membangun tim ini tuh bukan jangka pendek. Dia membangun tim ini jangka panjang, sehingga sebetulnya 4 pemain kemarin yang dibawa, pemain depan itu sebenarnya masih punya harapan. Problemnya adalah ketika mereka kembali ke klubnya, dapat jam terbang nggak? Oke, itu dia yang jadi pertanyaan juga ya, Bung Lestri dan juga Bung Ropan ya. Kami masih akan kembali setelah headline news saat lagi.